shalom semua, semangat pagi. Haleluya. Tuhan baik, semoga ada selalu sukacita, damai sejahtera yang selalu tidak pernah habis yang datang dari Tuhan kita. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan sharing tentang, kalau boleh saya kasih judul, kita menjadi terang dan garam di marketplace. Nah, sekedar fun fact, saudara, tapi kita nggak akan bahas orang ini. Cuman di dalam Alkitab itu ada satu orang yang pertama kali dipenuhi oleh Roh Kudus, dan orang itu ternyata bukan seorang imam, bukan seorang nabi, tapi orang ini adalah orang yang ditempatkan Tuhan di lapangan atau marketplace atau di dunia luar sana, di mana juga kita selalu berkecimpung di dalamnya setiap hari. Dan nama orang itu adalah Bezalel bin Uri bin Hur. Dan ayatnya ada di Keluaran 31 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan ya, Keluaran 31 ayat 1 sampai 3. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ayat 2, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Ayat 3, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Mas saudara, tapi ini cuman luar biasa aja bahwa orang yang dipenuhi Allah pertama kali bukan orang yang full timer atau apapun, tapi adalah orang di marketplace. Tapi pada pagi hari ini yang saya mau kita belajar lagi bersama-sama adalah dari satu tokoh yang udah nggak asing lagi buat kita semua, yaitu Yusuf, saudara. Yusuf walaupun nggak secara official dicatat di dalam Alkitab bahwa dia itu dipenuhi oleh roh Allah, tetapi Alkitab mencatat bahwa ada pengakuan dari mulut seorang raja, yaitu Firaun, yang mengakui bahwa Yusuf adalah seorang yang dipenuhi dengan roh Allah. Nah, nanti kita baca sama-sama ayatnya menjelang ending dari sharing saya pada pagi hari ini, saudara. Tapi sebelumnya saya ingatkan amanat agung Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga yang ada di Matius 28 ayat 19 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan untuk melaksanakan amanat ini, Tuhan itu nggak cuma asal ngomong, asal memerintahkan, tetapi dia sudah memperlengkapi kita semua dengan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Karena di Kisah Rasul 1 ayat 18, firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, kita yang udah percaya Tuhan, kita sudah dicurahkan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita itu untuk menjadi saksi dan ya seperti yang firman Tuhan katakan, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Nah, kita itu dan gimana caranya? Ya, kita sudah ditempatkan di BMC New York, saudara, di gereja ini, saudara, ya kan, di mungkin yang ada di Philadelphia atau gereja lokal, saudara, dimanapun saudara ditempatkan bertumbuh di situ. Nah, kita diperlengkapi di situ, saudara. Setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan, dari khotbah-khotbah yang bermutu, firman Tuhan disampaikan, kita dibentuk terus setiap dari ke waktu, saudara. Tetapi kan itu cuma 2 jam, saudara. Nah, setelah itu kita dilepaskan, kita semua dilepas, saudara, keluar dari tembok gereja, pergi ke marketplace. Di marketplace itu ya saya bicara tentang tempat kita setiap hari di dunia kita sehari-hari, saudara. Mungkin ada di tempat kerja kita, baik itu mungkin ada yang kerja di kantor, atau kerja di restoran, atau kerja di belakang kemudi mobil, atau ada yang kerja di deli, ada yang kerja di rumah-rumah orang menjaga anak, ada mungkin juga ada saudara yang punya bisnis, ya kan, semua itu di mana kita berinteraksi dengan orang-orang lain, itu semua adalah tempat marketplace kita, tempat di mana Tuhan tempatkan kita masing-masing, saudara. Itu adalah ladang kita, itu adalah marketplace kita, dan di kesanalah kita harus pergi, keluar dari kenyamanan tembok gereja, saudara. Nah, ini adalah tugas kita semua. Nah, pada pagi hari ini saya juga mau bacakan ayat firman Tuhan yang ada di Yesaya 60 ayat 1. Berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, saudara, kalau kita baca ayat ini menarik sekali karena sebenarnya begitu kita percaya
dan diangkat anak oleh Tuhan, maka identitas kita itu langsung disebut terang dan garam dunia. Artinya kita ini bukan akan menjadi terang, tetapi detik pada saat kita percaya Tuhan, identitas kita ini adalah terang dan garam dunia. Tapi ayat yang tadi kita baca di Yesaya 60 ayat 1 berkata, bangkitlah menjadi teranglah. Jadi ayat ini kayak menyadarkan kita, Tuhan itu mengajak kita, ayo bangkit dan jadilah diri kita itu menjadi terang. Kita harus menjadi terang sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tentukan buat kita, saudara ya. Jadi jangan seperti orang yang bingung, seperti orang yang kehilangan identitas, tapi Tuhan perintahkan kepada kita, bangkit, kamu itu terang, bangkit dan jadilah seperti apa yang telah saya jadikan, ya, yaitu terang dan garam gitu, saudara. Dan Tuhan Yesus sendiri sebagai anak Allah, dia udah turun ke dunia, dia menebus kita supaya kita jadi anak-anaknya, dan supaya identitas kita itu kan dikembalikan, yaitu menjadi terang dan garam, ya kan. Dan kalau kita masih hidup dalam dosa terus, saudara, maka artinya kita itu masih dalam krisis identitas kita sebagai terang dan garam ini, saudara. Nah, kita bisa jatuh dalam dosa, itu benar, saudara. Tetapi jatuh dalam dosa dengan hidup dalam dosa itu berbeda, saudara. Nah, kita jangan hidup di dalam dosa. Nah, kembali ke garam dan terang ya, saudara. Garam itu kan bicara tentang rasa ya, saudara. Nah, orang itu kan kalau mau merasakan masakan yang enak, saudara ya, ini masakan pas nggak ini asinnya, ya kan, garamnya pas nggak ya? Nggak bisa cuma lihat dari jauh, nggak bisa cuma lihat dari YouTube atau dari TikTok atau dari Instagram, karena bisa aja kelihatannya enak tetapi menipu, ya kan. Dan itu sering terjadi juga sama saya, saudara, ya kan. Teman-teman saya bilang, ini nih lagi ayo pergi ke sana, ini lagi viral, ya kan, di mana-mana orang ngantri katanya. Ya udahlah, saya juga suatu hari pergi ke Chinatown karena wah semua orang benar-benar ngantri beli roti ini, saudara. Wah, katanya enak, tetapi setelah dibeli ya nggak, ya maksudnya ya biasa aja gitu, nggak ada nothing special, ya kan. Nah, jadi artinya kalau garam itu ya mesti kita itu maksudnya ya ada di sana. Jadi kalau kita jadi garam itu artinya kita itu harus berdampak dengan orang-orang yang dekat dengan kita terlebih dahulu, saudara. Jadi orang-orang yang dekat dengan kita itu kalau kita menjadi garam, itu mereka itu harus merasakan bahwa dalam hidup kita itu ada perubahan, saudara. Bahwa mereka itu tahu bahwa dalam hidup kita itu kita punya misi di luar gedung gereja. Misi kita adalah menjadi garam, yang pasti perubahan itu mesti dirasakan oleh yang pertama mungkin dalam keluarga, dan yang kedua ya tadi di marketplace itu, saudara, di mana kita berinteraksi dengan orang-orang yang setiap hari kita ketemu dengan mereka, ya kan. Kalau dipekerjakan, berdiskusi dengan mereka, sama-sama mengerjakan proyek atau hal-hal seperti itu, customer atau segala macam seperti itu, saudara. Jadi menjadi garam itu harus bisa dirasakan dari dekat langsung gitu, saudara. Nah, kalau terang itu bisa nggak usah dari dekat juga nggak apa-apa, bisa dirasakan. Terang itu kan dari jauh, saudara ya. Terang itu bisa dilihat orang dari postingan kita, dari sosial media kita, bisa juga ya dari seperti sekarang lah pelayanan di kita, saudara, kemudian direkam ya kan di YouTube, dan orang-orang bisa menyaksikan di belahan manapun. Nah, semoga apa yang kita lakukan ini menjadi terang bagi banyak orang ya. Tapi sekali lagi, kalau garam itu hanya bisa dirasain dari dekat. Dan garam itu kan dalam makanan itu nggak banyak-banyak, sedikit kan dipakainya, saudara. Tapi ya kalau nggak ada garam, ya kerasa lah, orang bisa merasakan ini nggak enak. Garam itu sedikit dimasukinnya, tetapi kalau nggak ada absennya garam itu kerasa banget, saudara. Artinya walaupun mungkin yang kita lakukan saat ini adalah hal-hal kecil seperti nggak ada artinya, tapi kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, melakukannya dengan setia, maka pas kita nggak ada, saudara, nah orang lain itu bisa merasakan kok something missing gitu, ada yang kurang. Nah, misalnya aja, saudara, saya di kantor ada seorang cleaning lady kan, tukang bersih-bersih, saudara. Ya dia datang seminggu 2-3 kali, ya tiap kali dia datang ya udah kayak orang ya udahlah biasa dia ada di kantor bersih-bersih gitu kan, saudara. Kayak ya maksudnya orang nggak terlalu nggak terlalu aware, tetapi pas dia lagi vacation, saudara, itu baru kerasa banget, saudara, bahwa ternyata nggak ada dia itu
pertama tempat sampahnya cepat penuh, nggak ada yang bersihin, dapur kotor, kamar mandi juga mulai kotor, ya kan? Jadi itulah saudara, dia itu udah jadi garam juga di kantor kita. Sepertinya dia cuma melakukan nggak yang mempengaruhi running company gimana begitu, tetapi begitu dia nggak ada, semua orang bisa merasakan, wah dia nggak ada gitu saudara. Nah makanya firman Tuhan berkata di Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Atau di dalam terjemahan lain, di dalam pembelajaran yang lain, perbuatan yang baik juga disebut kejujuran dan juga integritas di dalamnya, saudara. Nah, kita udah sering diajar bahwa integritas adalah melakukan yang benar, walaupun nggak ada yang mengawasi, walaupun nggak ada yang ngeliatin kita, walaupun nggak ada manajer kita, walaupun nggak ada CCTV yang mengawasi kita, walaupun nggak ada suami yang galak yang mengawasi kita, nggak ada istri yang cerewet yang mengawasi kita, tetapi kalau kita tetap melakukannya dengan benar, dengan jujur, ya integritas itu adalah sesuatu yang keluar dari diri kita sendiri, saudara. Dan itu harus keluar secara normal, karena kita ini, kalau kita ini sadar bahwa kita ini adalah terang dan garam dunia, maka ya harus kita lakukan integritas dan jujur ini, saudara. Jadi kalau mau jadi terang dan garam, kita itu harus selalu jujur, saudara. Karena kadang di marketplace, kita sebagai anak Tuhan juga harus diakui kadang-kadang kita kompromi dengan yang namanya jujur, yang dengan namanya integritas ini, saudara. Malah kadang-kadang kita dengar bohong putih gitu loh ya, saudara ya. Kalau ya jujur lah, tapi ya jangan terlalu jujur-jujur juga lah, ya kan. Kalau jujurnya itu bisa bawa kita ke posisi yang sedikit-sedikit bisa dimarahin bos, atau sedikit-sedikit mendekati jurang, ya ngapain jujur-jujur, ya kan, tutupin aja dulu lah gitu ya. Nah kalau ini kita lakuin, saudara, apa bedanya kita dengan orang lain yang nggak kenal Tuhan? Kalau menguntungkan ya jujur, kalau kayaknya agak-agak gimana gitu, bisa bawa saya ditegur atau gimana, ya itu lain cerita deh gitu kan. Jadi saudara, integritas dan kejujuran itu seharusnya semakin lama itu semakin keluar secara natural dalam kehidupan kita, karena itu adalah identitas kita, saudara. Jadi kadang orang bilang emang benar sih mesti jaga integritas. Ya benar, saudara, tapi kalau kita jaga karena ada yang mengawasi, dan kalau nggak ada yang mengawasi ya beda ceritanya, ya gimana ya, saudara ya. Nah, jadi kita mesti makin lama kejujuran, integritas, perbuatan yang baik menjadi garam dan terang itu keluar dalam kehidupan kita. Nggak ada dari kita yang sempurna, karena kita itu seperti kayak tanah liat di tangan Tuhan, dan Tuhan adalah penjunan setiap kali, setiap hari kita itu terus disempurnakan sama Tuhan, saudara. Nah, tadi kan saya bilang kita mau belajar sedikit dari Yusuf ya, saudara. Nah, Yusuf seperti tadi udah saya singgung, nggak dicatat bahwa dia dipenuhi oleh Tuhan, tapi nanti kita lihat apa yang Firaun katakan, saudara. Nah, Yusuf kita tahu waktu masih di rumahnya, Yusuf ini adalah orang yang paling disayang papanya. Nah, suatu hari kita tahu Yusuf dikasih mimpi bahwa dia akan berkuasa di atas saudara-saudaranya, bahkan di atas ayah dan ibunya. Dan dengan jujur dia ceritakan hal ini, dan kejujurannya itu justru membuat dia masuk dalam masalah yang besar. Yusuf itu terlalu jujur menceritakan semuanya, saudara, ya kan? Padahal dia itu udah tahu bahwa saudara-saudaranya udah iri dan benci sama dia karena dia lebih disayang sama papanya. Ini malah cerita lagi sama mimpinya bahwa dia bakal jadi penguasa. Padahal waktu itu juga dia lagi menceritakan itu, dia juga belum mengerti, ya kan, maksud mimpinya itu apa. Tapi dia ceritakan semuanya secara detail, dan benar aja dia masuk dalam keadaan bahaya. Nah, saudara, kita juga sebagai orang-orang di marketplace, yuk kita harus jadi orang yang jujurnya jujur banget, berusaha terus jujur banget, saudara, walaupun mungkin ya itu tadi saya bilang ada resikonya, ya kan. Kadang-kadang itu saya suka bertanya ya, kalau misalnya anak Tuhan yang jadi pengacara, jadi lawyer, kemudian dapat kliennya udah tahu-tahu udah tahu bersalah gitu ya, gimana gitu ya cara belanya. Nah itu saya nggak tahu, mungkin itu pembahasan yang lain, cuman ya, nah kembali ke Yusuf, saudara. Yusuf itu karena menceritakan mimpinya jujur apa adanya, kan akhirnya dia mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, ya kan. Untung ada satu saudaranya yang sedikit matre, ya kan, namanya Yehuda. Yehuda bilang, kalau dia dibunuh, kita ini dapat apa? Kita cuma berdosa. Mendingan jual aja dah. Kalau dijual kan kita at least dapat something, ya kan. Nah, dari sini juga kita bisa belajar
bahwa Tuhan itu bisa pakai siapa aja di marketplace, termasuk orang yang mau membenci kita, orang yang mau mencelakakan kita, Tuhan ubah menjadi kebaikan, ya kan? Nah, kalau kita itu saya itu selalu dulu itu saya pernah pengalaman banyak sekali saudara pengalaman dalam hal ini. Saya itu dulu pernah mengalami kehilangan kerjaan. Ternyata kehilangan kerjaan itu ternyata adalah bentuk perlindungan Tuhan karena beberapa lama kemudian saya tahu bahwa perusahaan yang saya Tuhan keluarkan itu mengalami kebangkrutan dan teman-teman kerja saya yang lain yang tetap ada di sana nggak dapat gaji gitu saudara. Nah akhirnya saya tahu wah ternyata dikeluarin itu adalah bentuk dari pelindungan dan penyertaan Tuhan saudara di marketplace. Nah, kembali ke Yusuf ya. Dan akhirnya kan setelah Yusuf itu dijual, akhirnya dia terpaksa merantau, ya kan? Dia bukan untuk mengadu nasib, tetapi dia harus menerima nasib, ya kan? Dan kemudian kita tahu dia dibeli oleh seorang pejabat, seorang kepala pengawal istana di Mesir yang namanya Potifar. Dan karena Yusuf itu baik ya kan tetap jujur, Yusuf ya tetap menjadi Yusuf, integritas, dia menjadi anak kesayangan. Yusuf yang dari anak kesayangan papanya di rumahnya, dia jadi seorang budak kan. Nah, dia kehilangan privilege-nya sebagai anak yang disayang sama papanya, saudara, yang menikmati semua fasilitas papanya, kehilangan semua dia karena dia sekarang menjadi budak di rumah Potifar. Tapi ya itu Yusuf, kejujuran Yusuf, integritas Yusuf nggak berubah ya kan. Dia ya begitu mau enak posisinya sebagai anak yang disayang, yang punya segala fasilitas, dan sekarang berubah menjadi budak di mana benar-benar nggak ada hak, saudara, nggak enak posisinya, tetapi dia tetap jujur dan integritas di marketplace. Dan jadi walaupun status budak ya samalah dia mah ya jadi akhirnya apa saudara kita tahu dia disayang dan posisinya mulai naik lagi. Dari budak berubah menjadi supervisor di rumah Potifar, dia berkuasa ya kan di rumah majikannya ini saudara karena Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi yang jadi masalah adalah Yusuf itu terlalu tampan, makanya kita tahu istri bosnya, istrinya Potifar itu mulai ngeceng sama dia ya kan mulai genit sama dia saudara. Istri Potifar bilang, "Ah, ini kan budak ya. Ya aku bisa aja lah memperlakukan dia apa aja saudara." Jadi Yusuf ini mulai dilecehkan ya kan, tapi mengalami pelecehan pun kita tahu bahwa Yusuf tetap hormat, menjelaskan kepada istri Potifar, firman Tuhan berkata begini saudara waktu dilecehkan. Yusuf menjawab begini, kuasa saya di rumah ini sama dengan tuanku. Semua diserahkan padaku kecuali engkau karena engkau adalah istrinya. Saudara Yusuf masih menjelaskan dengan sabar, enggak emosi, padahal dia mengalami pelecehan saudara ya kan. Nah kadang di marketplace, di dunia luar sana, kita juga mengalami dengan orang-orang yang nyebelin, dengan orang-orang yang enggak memperlakukan kita dengan adil, atasan yang mungkin menekan kita, ya kan, kita dimanfaatin, ya kan, tapi bisa nggak kita seperti Yusuf saudara dengan respon yang nggak penuh emosi, nggak penuh kejengkelan, dan kalau emang kita bisa jelaskan dengan jalur yang ada, prosedur yang ada, ya dengan mungkin berapat, diskusi, ya jelaskan baik-baik saudara kalau kita emang merasa dirugikan di tempat kerja saudara ya. Jadi jangan langsung emosi, langsung ngamuk, nggak sabar, nggak respect sama atasan, sama customer atau apapun saudara, kemudian kita melawan, nggak bicara baik-baik, dan ya kalau kita lakukan itu ya hilanglah identitas kita sebagai terang dan garam saudara. Dan kadang kan kita mungkin muncul di pikiran kita, ngapain sih baik-baik, orang ini udah kurang ajar ya kan, ngapain sih hormat-hormat sama orang yang udah merendahkan, yang udah menekan saya gitu kan. Tapi kita belajar dari Yusuf, saudara, cerita Yusuf, dia enggak marah, dia enggak emosi, dia menjelaskan baik-baik, saudara. Nah, jadi di marketplace, di dunia luar sana, kita juga dituntut kalau mau jadi identitas kita itu keluar menjadi terang seperti yang Tuhan bilang, ya kita harus lebih sabar lagi dan tetap respect sama orang yang emang istilahnya enggak layak lah untuk mendapat hormat dan respect kita saudara ya kan. Tapi kembali Yusuf jelaskan terus dengan sabar
Dan kemudian yang luar biasa, Yusuf bilang begini saudara, di Kejadian 39 ayat 9. Bagaimanakah aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, ternyata saudara, di marketplace kenapa kita mesti jaga sikap, jaga hati, jaga perkataan kita, karena kita menghormati nama Tuhan seperti Yusuf, dan kita tahu siapa identitas kita bawa nama Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Apalagi kalau orang-orang lain tahu bahwa kita adalah emang anak Tuhan, saudara. Jadi harus jujur, dan integritas ini harus terus adalah buah di mana kita intim dengan Tuhan, saudara ya. Jadi dulu ada teman dari gereja lain, saudara, dia itu ya selalu kayak kasih firman Tuhan buat orang lain, tetapi dia kalau datang kerja juga telat, ya kan, dan nggak melakukan dengan benar, dan akhirnya juga orang-orang lain juga apa sih gitu kan. Maksudnya nggak bisa cuma ngomong-ngomong soal firman atau apa, tapi tanpa melakukan jadi terang dan garam itu, saudara. Nah, kita lanjutin ya Yusuf ya. Kalau kisah Yusuf ini, kalau misalnya kayak film seri, saudara, seri pertama itu adalah seri di rumah, di mana dia jadi kesayangan papanya, kemudian dijual, dan seri kedua masuk ke rumah Potifar, jadi kesayangan lagi, saudara, tapi kemudian mengalami pelecehan dan difitnah. Nah, sekarang masuk ke seri berikutnya, yaitu di penjara, saudara ya kan. Setelah dilecehkan, difitnah, akhirnya dia di penjara. Nah, kembali saudara, di penjara karena tetap Yusuf adalah Yusuf yang integritas, yang jujur, dia kembali jadi kesayangan kepala penjara, ya kan. Sehingga firman Tuhan juga bilang, Tuhan tetap menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya, saudara. Nah, kembali di sini Yusuf itu naik lagi, saudara, posisinya dari narapidana, kemudian dikasih kuasa untuk mengawasi semua tahanan dalam penjara itu, dan Yusuf yang mengurus mereka. Artinya Yusuf kan kalau di dalam tahanan itu pasti kan ada tugas juga ya buat setiap narapidana. Tetapi saya percaya Yusuf itu selalu kalau dia udah beres tugasnya, dia siap membantu, ya kan. Kepala penjara itu kalau apa yang perlu dibantu ya dia bantu. Demikian kita juga di marketplace, saudara. Kalau kita udah selesai dengan tugas kita, misalnya hari ini tugas kita, udah cepet nih, udah kita beresin, ya kan. Kemudian ngapain? Jangan nganggur, jangan main internetan, tetapi kita bisa tanya-tanya, saudara, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya kerjakan, ya kan? Saya percaya kalau kita kita kerjakan responsibility kita kerjakan, kita selesaikan, masih ada waktu, kemudian kita mau bantu orang lain, ya kan? Itu adalah sesuatu yang luar biasa, saudara, ya kan, di marketplace sana, saudara. Karena dan kita juga, firman Tuhan juga bilang, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Nah, kemudian di yang luar biasa, karena Yusuf punya sikap yang seperti itu terus dari seri ke seri, ya kan, saudara ya, mau posisinya enak, mau nggak enak, dia tetap jujur, berintegritas, saudara. Akhirnya firman Tuhan berkata, di situ ditulis, Tuhan menyertai Yusuf dan apa saja yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, saudara, saya percaya kita semua maulah seperti ini ya, saudara. Apa yang kita perbuat di marketplace di luar sana dibuat Tuhan berhasil, saudara. Nah, kita lanjutin ya ceritanya ya, udah mau habis nih, saudara. Lalu ada orang-orang, kemudian kan kita tahu ada orang yang melakukan kesalahan kepada raja, dan kedua orang itu yaitu juru minuman raja dan juru roti raja yang juga dimasukkan ke dalam penjara di mana Yusuf berada dalam penjara. Dan keduanya dapat mimpi. Dan Yusuf mengartikan mimpi itu, saudara. Kepada juru minuman, Yusuf bilang, juru minuman ini akan dikembalikan ke posisinya yang tinggi, sedangkan juru roti itu akan digantung. Kemudian Yusuf bilang kepada juru minuman, nanti kalau kamu udah kembali ke posisi yang tinggi, ingat aku ya, gitu kan. Si juru minuman sih waktu dibilang begitu, iya aja, saudara. Padahal sambil nggak ada niatan, ya kan? Karena terbukti, saudara, begitu dia udah keluar, ya dia kembali ke posisinya, dia lupa sama Yusuf, saudara. Dan kita masuk ke seri yang terakhir, yaitu Yusuf masuk ke istana Firaun. Nah, setelah dia dilupakan oleh juru minuman, firman Tuhan berkata 2 tahun kemudian. Artinya selama 2 tahun ini Yusuf dilupakan dan dibohongi oleh juru minuman itu, tapi Yusuf nggak berubah, saudara, ya nggak sakit hati, ya kan, dia juga di dalam penjara yang kapan nih keluarnya, ya kan, dalam keadaan tertekan, ya kan, tapi Yusuf tetap kerja keras,
tetap integritas, dan akhirnya ya Tuhan kerja dengan memberikan mimpi kepada Raja Firaun. Nggak ada yang bisa mengartikan mimpi itu, sampai akhirnya juru minuman itu diingatkan. Dia teringat kepada Yusuf, ya kan. Kemudian dia bilang kepada Raja, ini ada orang yang pernah mengartikan mimpi aku, dan kenyataan terjadi semuanya akurat gitu kan. Akhirnya ya dipanggillah Yusuf ke istana. Kemudian waktu pertama kali bertemu dengan Raja Firaun, Firaun bilang gini, dengar-dengar kamu tuh hebat banget ya bisa terjemahin mimpi secara akurat. Tetapi apa jawaban Yusuf? Di Kejadian 41 ayat 16, Yusuf menjawab Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Nah, saudara, jadi Yusuf bilang, enggak, bukan aku mah nggak bisa apa-apa, tapi Tuhan yang kasih tahu aku, ya kan. Nah juga, di marketplace juga kita harus selalu ingat, saudara, kalau hari ini kita bisa, kalau hari ini kita sukses, kita ada di negara asing, di negara Amerika, Tuhan bawa jauh-jauh dari Indonesia, Inggris juga belepotan, ya kan, bahkan mungkin sebagian kita juga surat-surat juga belum terlalu beres. Tetapi kalau kita ada dalam posisi kita ada hari ini, itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kita jago, bukan karena kita hebat, tetapi semua adalah karena Tuhan yang menganugerahkan kepada kita dan berkarya melalui kita. Amin. Nah, kembali ke Yusuf ya. Nah, kemudian kan Yusuf berhasil nih menafsirkan mimpi Firaun. Intinya kan Yusuf bilang bakal ada 7 tahun kelimpahan, disusul 7 tahun resesi. Lalu Firaun tanya, jadi gimana dong, ya kan? Lalu Yusuf mengajar Firaun untuk menabung di masa kelimpahan agar nanti bisa dipakai pada saat masa resesi datang. Nah, ternyata di marketplace juga, saudara, kalau kita menerima gaji, harus ada income yang bisa kita tabung, karena itu nanti bisa kita gunakan kalau dalam keadaan susah, tetapi itu ada, bukan saya lah ya, tapi intinya begitu, saudara. Juga income kita, paycheck kita tabung, ya kan. Dan saya mau tutup dengan ayat ini pada pagi hari ini. Kejadian 41 ayat 37 sampai 38. Setelah Yusuf memberitahu usul itu kan, maka usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Nah, ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat seorang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Nah, saudara, ini waktu saya baca ini terharu ya, luar biasa gitu loh. Firaun loh yang ngomong ini, saudara. Kita tahu Firaun ini adalah seorang raja yang enggak percaya Tuhan, saudara. Dia adalah raja yang menyembah dewa-dewa. Bahkan dia menganggap dirinya sendiri itu dewa karena dia itu raja besar, saudara. Tetapi dari mulutnya, saudara, bisa keluar, aduh, ada nggak sih orang yang seperti dia yang dipenuhi oleh roh Tuhan? Saudara, bukankah ini adalah goal kita di marketplace, saudara ya? Kalau kita jadi terang dan garam, saudara, kita itu nggak akan bisa jadi melayani di marketplace kalau orang itu belum kagum sama akan nilai-nilai dan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita pegang dalam hidup kita. Ada integritasnya kita, ada hal-hal kecil yang kita lakukan, tapi kita tetap hal-hal kecil itu kita lakukan dengan rasa hormat akan Tuhan, seperti melakukannya buat Tuhan. Dan akhirnya Firaun berkata, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Saudara, saya percaya di marketplace kita mau menjadi orang juga yang berakal budi dan bijaksana. Amin. Saudara, waktunya udah habis, nggak apa-apa. Tapi intinya adalah, marilah saudara, ayat terakhir di Kolose 3 ayat 23, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Saudara, jadi di marketplace, ingat, Tuhan adalah bos di atas segala bos, Tuhan di atas segala Tuhan, dan upah kita itu datangnya dari Tuhan. Ya, jadi kalau mau datang upah dari Tuhan, jangan lupa bangkitlah jadi terang. Artinya jangan lupa identitas kita sebagai terang dan garam dimanapun Tuhan tempatkan kita hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.